Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Tony Adam Purba dengan NIM 120160051 TPB 18 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang saya buat. Program yang pertama adalah kalkulator lapak fisika dasar TPB, dan yang kedua adalah menghitung jarak dari satu koordinat ke koordinat yang lain. Untuk program yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu karena banyak mahasiswa yang mengeluh tentang perhitungan data-data di praktikum yang sangat sulit dilakukan jika di kalkulator biasa, tidak efisien. Oleh karena itu, saya membuat kalkulator agar mahasiswa bisa menghitung dengan lebih cepat dan lebih tepat. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita melakukan output, kemudian seperti biasa mendeklarasikan variabel-variabel dengan tipe data integer, string, dan bilangan real, kemudian mendeklarasikan sum sama dengan 0, t sama dengan 0, lalu lanjut ke perulangan do while. Perulangan do while ditandai dengan seperti ini di flowchart. Perulangan do while akan dilakukan jika isi blok di dalam while bernilai benar, maka akan dieksekusi. Nah, di dalam do while ini terdapat input n untuk memasukkan banyaknya data, kemudian mendeklarasikan dari array-nya dengan panjang yang diinputkan tadi itu n, kemudian melakukan perulangan untuk memasukkan setiap data, kemudian ada pilihan perhitungan, itu yang pertama rata-rata, kedua standar deviasi, ketelitian, kemudian yang pilihan yang keempat itu menampilkan seluruh perhitungan. Terus masukkan pilihan perhitungan, nanti user akan memasukkan jenis pilihan perhitungannya. Di sini ada while, jika perhitungan lebih besar dari 4 atau perhitungan kurang dari 1, maka program akan meminta masukkan ulang. Kemudian setelah user menginputkan pilihan dengan benar, masuklah ke percebangan. Jika user memilih perhitungan 1, maka akan dilakukan perulangan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Jika user menginputkan 2, maka program akan memproses perhitungan dari standar deviasi. Jika user menginputkan perhitungan 3, maka program akan memproses perhitungan ketelitian. Jika user menginputkan 4, maka akan melakukan seluruh dari jenis perhitungan, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan ketelitian. Di bagian akhir, sebelum dilakukannya pengecekan terhadap perulangan dual tadi, program akan meminta user untuk apakah ingin memasukkan data baru. Jika inputnya sama dengan iya, maka program dimulai dari awal. Jika jawabannya tidak, maka program akan berhenti. Demikian penjelasan dari flowchart. Kemudian saya akan menjelaskan secara detail bagaimana sintaks atau code-nya. Yang pertama, seperti biasa, kita akan mengetik atau menaruh header, yaitu include IOStream, include math untuk perhitungan matematika yang ada di dalam program ini. Kemudian ada include stdlib.h, itu untuk membuat tampilan lebih interaktif. Ini digunakan untuk compiler. Kemudian using namespace std, integer main, cout untuk mengeluarkan tampilan program kalkulator laporan perhitungan fisika dasar TPB. Kemudian ada deklarasi integer n untuk memasukkan banyak data. Kemudian string pertanyaan untuk blok kondisi di dalam while, karena kita akan melakukan do while, perulangan do while. Kemudian di dalam do ini terdapat code cout masukkan banyak data, kemudian nanti banyak data akan disimpan dalam variabel n, kemudian kita akan
mendeklarasikan array yang panjangnya sebesar banyak data tadi yang N ini, kemudian dilakukanlah perulangan. Mulai dari iterasi 1 sampai ke banyak data yang telah tadi kita inputkan dengan increment menambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian terdapat di dalam perulangan ini terdapat perintah masukkan data ke berapa nantinya, kemudian nanti setiap data yang dimasukkan akan disimpan di dalam array. Kemudian ditutup dengan menggunakan kurung ini, kurung awal, kemudian kita deklarasikan integer perhitungan, dan kita deklarasikan double. Double adalah tipe data yang bisa float dan bisa integer. Untuk rata-rata, standar deviasi, ketelitian, sum sama dengan 0 dan t sama dengan 0. Sum sama dengan 0 ini dan t sama dengan 0 kita deklarasikan untuk memudahkan kita. Ini sebagai variabel pengganti saja nanti di dalam rata-rata dan standar deviasi untuk t sama dengan 0. Kemudian kita akan menampilkan jenis perhitungan yang akan dipilih user, seperti biasa di sini. Kemudian nanti program akan meminta user untuk menginput yang mana sih yang mau dipilih dari jenis perhitungan ini. Nah, di sini ada perulangan kalau inputannya user lebih daripada 4 atau kurang dari 1, yang mana bukan dari pilihan yang ada tertera di sini, maka nanti program akan meminta nilai perhitungan lagi sampai user menginputkannya dengan benar. Kemudian jika perhitungan sama dengan 1, nanti akan diproses perulangan I sampai ke N dengan increment menambah 1, sum plus sama dengan A indeks ke I. Ini digunakan untuk menambahkan semua data-data yang ada di dalam array I. Kemudian di luar perulangannya terdapat rata-rata sama dengan nilai sum yang tadi sudah ada di sini dibagi dengan banyak data. Didapatlah nanti si out rata-ratanya. Kemudian jika user memilih perhitungan 2, maka nanti program yang ada di dalam if sama 1 ini dimasukkan kembali. Kemudian ada yang kedua, perulangan kedua yaitu untuk standar deviasinya yang dimulai dari 1 sampai ke N, sama seperti tadi dengan increment menambah 1. Nah, ini tadi digunakan deklarasi T sama dengan tadi ini digunakan untuk ini, T sama dengan ditambah rumus dari standar deviasi itu adalah data tersebut dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini rumusnya dimasukkan ke dalam perulangan tadi, kemudian nanti standar deviasi sama dengan akar dari T tadi ini, yang ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian dibagi dengan N-1 dikali N, sesuai dengan rumus standar deviasi itu sendiri. Kemudian nanti si out-nya standar deviasi. Didapatlah yang nomor 2 itu, percabangan kedua adalah nilai standar deviasi. Kemudian percobaan ketiga yaitu jika user menginputkan nilai 3. Ini akan menampilkan penelitian. Kita akan memasukkan tadi program untuk menghitung rata-ratanya, kemudian program untuk menghitung standar deviasinya. Kemudian nanti kita bisa menghitung ketelitiannya, yaitu dengan rumus 1 dikurang standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kita akan membuat ketelitian ini dalam format persen. Maka nanti si out-nya adalah ketelitian. Kemudian yang keempat, kita akan memasukkan seluruh kode yang ada dari rata-rata sampai ketelitian tadi. Kemudian nanti kita akan bisa menampilkan rata-ratanya, standar deviasinya, atau ketelitiannya. Nah, di sini yang terakhir adalah apakah Anda ingin memasukkan data baru? Jika user menginput iya, maka program akan mengulang dari awal lagi dari sini. Tapi jika user bilang tidak, maka program akan selesai. Simulasinya akan saya buat di sini. Kita akan jalankan. Program komputer masukkan banyak data. Misalkan banyak datanya ada 3. Kemudian nanti akan masukkan data pertama, misalkan 12. Kemudian data kedua adalah 13. Kemudian data ketiga adalah 13. Nah, langsung kita disuruh memilih jenis perhitungannya. Misalkan saya akan memilih nomor 1. Nah, kan nilai rata-ratanya adalah 12,6667.
Apakah ingin memasukkan data baru? Ya, maka program akan memulai dari awal. Misalkan banyak data, misalkan dengan datanya 4, kemudian misalkan 1,1. Data keduanya 1,2, 1,3, dan kemudian 1,4. Kemudian misalkan masuk pilihan perhitungannya 4, maka akan menentukan seluruh perhitungan tadi. Ya, katanya 1,25, nilai standar deviation-nya sekian, dan kerugian datanya 94%. Apakah ingin memasukkan data baru? Kalau misalkan kita inputkan tidak, maka program akan berakhir. Terima kasih sebelumnya. Salam. Oke, kita lanjut ke program yang kedua, yaitu program untuk menghitung jarak dari suatu titik ke titik lain di koordinat kartesian. Latar belakang dari pembuatan program ini yaitu untuk memudahkan kita dalam menghitung jarak dari satu titik ke titik lain. Ini bisa dipakai untuk anak SMA, SMP, SD, atau bisa juga ini digunakan untuk program core pada Maps untuk menghitung jarak. Yang pertama kita lihat flowchart-nya dulu, kita deklarasi seperti biasa, kemudian melakukan perulangan do while seperti tadi, kemudian nanti kita ada output memilih pilihan perhitungan, yaitu kita tolak ukurnya dengan pusat 0,0 atau tolak ukur dengan inputan user. Kemudian nanti kita akan memasukkan pilihan perhitungannya. Kalau misalkan pilihan perhitungannya salah, maka program akan meminta inputan dengan benar dengan perulangan while. Terus nanti input banyak titik koordinatnya berapa akan dimasukkan ke dalam array ini, di deklarasi di sini. Array ini merepresentasikan tentang titik-titik yang akan dimasukkan nanti. Kemudian ada percabangan. Kalau misalkan perhitungan satu yang titik tolak ukurnya 0,0, maka nanti akan melakukan perulangan dengan memasukkan titik-titiknya. Terus nanti jaraknya itu dengan menggunakan rumus ini. Terus nanti kalau user menginput 2, maka akan menginput titik-titik dengan tolak ukur yang juga diinput juga. Dia seperti biasa kayak program pertama tadi, program akan menanyakan apakah ingin diulang lagi programnya. Kalau iya, akan diulang. Kalau enggak, maka akan mengumumkan terima kasih, sampai jumpa, dan program berhenti. Itu langsung ke detail programnya. Namun seperti biasa kita akan input header-header dan library-nya, diastream, math.h untuk perhitungan matematikanya, fungsi-fungsi matematika, stdlib untuk supaya tampilan compiler lebih interaktif. Dan di sini ada deklarasi string pertanyaan. Biasa di dalam blok 2 kita akan melakukan perulangan do while. Di dalam blok 2 ada perintah deklarasi integer x, kemudian double deklarasi untuk array-arraynya, itu double, bisa bilangan bulat, bisa bilangan desimal. Kemudian nanti kita akan mendeklarasikan perhitungan yang akan nanti kita masukkan jenis pilihannya yang mana. Terus kita outputkan ini, kita mau memilih yang mana, apakah jarak titik tolak ukurnya adalah 0,0 atau tolak ukurnya dari inputan user juga. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini ada perulangan while. Jika yang diinput itu bukan 1 dan 2, maka program akan meminta inputan dengan benar sampai benar. Baru kalau udah benar baru masuk ke lanjutnya, itu masukkan banyak titik koordinat, ini akan dimasukkan dalam array dari titik-titik tersebut. Melakukan perulangan dari 1 sampai dengan inputan kita tadi dengan increment nambah 1, masuk ke titik-titiknya. Untuk yang X itu dia direpresentasikan oleh A indeks I. Sementara yang Y-nya direpresentasikan dengan B indeks I. Nah, untuk jaraknya, kita tahu bahwa rumusnya itu X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Kita akan melakukan memasukkannya rumus tersebut ke dalam program kita dengan akar untuk X ini. Karena titik pusatnya 0, kita tidak perlu X2 kurang X1 karena X1-nya pasti 0. Jadi X2 kuadrat pasti. Oleh karena itu kita akan masukkan cuma A indeks I dikuadratkan dengan fungsi pow dari math.h tadi. Ditambah dengan B Y kuadrat. Kemudian nanti akan dimunculkan cout jarak. Kalau nanti pilih perhitungan 2, dengan percabangan pilihan 2, nanti kita akan
perulangan kembali, terus masukkan titik-titiknya, A merepresentasikan X, B merepresentasikan Y, dan masukkan titik pusatnya. Kita mau tolak ukur dari berapa? Kalau yang tadi pertama, if pertama tadi dari 0,0, yang kedua ini dari titik tolak ukur dari yang diinputkan user juga. Kemudian seperti biasa tadi, untuk X2 kurang X1, X2 direpresentasikan oleh A indeks I, X1-nya C indeks I dikuadratkan, ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Nanti didapatlah jaraknya. Kemudian nanti ada blok terakhir, yaitu apakah Anda ingin mengubah perhitungan. Kalau iya, perulangan akan diulang kembali. Kalau tidak, perulangan akan mengeluarkan terima kasih, sampai jumpa, dan program akan selesai. Kita langsung demokan saja. Program pilihan perhitungan misalkan 1 dengan titik pusat 0,0. Terus masukkan banyak koordinat, misalkan 2. Titik ke 1 misalkan 1,2. 0,nya itu harus di spasi ya, karena kalau di enter akan memasukkan perulangan yang berikutnya, indeks berikutnya. Nah, jarak antar titiknya 2,2. Terus titik kedua misalkan 1,1. Terus, apakah Anda ingin mengubah perhitungan? Kita jawab ya. Terus misalkan 2, jarak inputan bisa. Terus banyakkan koordinat misalkan 1. Titik satunya misalkan kita akan menghitung 1,2. Terus titik tolak ukurnya dari 1,1. Maka jarak antar titiknya 1. Apakah Anda ingin? Kalau tidak ingin melakukan perhitungan lagi, jawab tidak. Maka program akan berhenti. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.